Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Akhwati fillah, kaifa halukunna? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada. Kata Allah, fama sya'a fa'ala. Beberapa bulan terakhir sempat off ya, kita belum melanjutkan materi kita di baik di fikih ataupun hadis ya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kali ini ya, di kesempatan kali ini kita mencoba untuk melanjutkan materi kita di kitab Umdatul Mar'ah bab hadis ya. Dan kali ini akan kita bahas hadis yang ke-28. Hadis kali ini kita bahas tentang tata cara bersuci dari haid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu hadisnya ya. An Aisyata anna asma'a sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahidi faqala ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahharu fatuhsinu tuhura thumma tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu dalkan shadida hatta tablugha syu'una ra'siha thumma tasubbu 'alaiha al-ma' thumma ta'khudhu firsatan mumassakatan fatatahharu biha faqalat Asma' wa kaifa tatahharu biha faqala subhanallah tatahharina biha faqalat Aisyah ka'annaha tukhfi dhalik tatab'ina athar ad-dam fasa'alathu عن غسل الجنابة وقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تسب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيد عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. Baik, hadis ini rawi tertinggi adalah Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini muncul ya atau tersampaikan ya kepada kita bermula dari pertanyaan seorang wanita yang bernama Asma. Dan Asma ini bukan Asma binti Abi Bakar ya yang kita tahu. Namun Asma di sini adalah seorang sahabiyah dari kalangan Ansar ya, dari kalangan Ansar. Kalau Asma binti Abi Bakar itu dari wanita muhajirah atau dari kalangan kaum muhajirin. Nah, di sini Asma binti Syakal ya, yang saya coba telusuri atau saya baca. Nah, Asma ini suatu ketika ingin bersuci dari haid ya, dia mengalami haid yang kemudian dia tidak tahu ya tata cara bersuci begitu. Kemudian dia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya akan tata caranya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tidak sendiri ya. Rasulullah ditemani istrinya. Jadi di sini ada mahram begitu ya. Jadi ketika adabnya, ketika seorang wanita bertanya kepada seorang ustadz misalnya, maka sebaiknya gitu ya, ustadz tersebut ada orang ketiga gitu ya, atau orang yang mengetahui hal apa yang sedang dibahas gitu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahharu fatuhsinu tuhura. Rasulullah mengajari Asma agar dia mengambil air, kemudian sidr ya, sidr ini daun sidr, daun bidara. Kemudian Rasulullah mengajarkannya agar dia bersuci dengan air dan daun bidara tersebut. Nah, daun bidara ini kalau sekarang ya bisa kita logikakan atau bisa kita ganti dengan sabun atau alat pembersih lainnya seperti sampo gitu ya. Namun misalnya kita ingin menggunakan daun bidara sendiri gitu ya, itu tidak masalah karena memang Rasulullah SAW dahulu memilih daun bidara sebagai alat untuk alat campuran ya, sebagai alat campuran untuk bersuci gitu. Tsumma tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu dalkan syadidah. Nah, campuran air dan daun bidara tersebut
tuangkan ya, pertama kali adalah ke kepala ya, ke kepala, kemudian digosok ya dengan kuat hatta tablugha syu'una ra'siha, sampai air tersebut ya, campuran air dan daun bidara tadi menyeluruh sampai ke kulit kepala ya, ke akar-akar rambut. Tsumma tasubbu 'alaihal ma'a, setelah itu ya, setelah tadi kita menggosok-gosok kepala ya, kita siram lagi kepala kita dengan air ya dan campuran daun bidara tersebut. Tuh mata khulu firsatan mumasakatan fatatahharu biha. Ya, ini kalau secara rincinya gitu ya. Seorang wanita mandi besar, mandi dari haid di sini adalah pertama niat lillahi ta'ala gitu ya. Yang kedua adalah membersihkan kemaluan, membersihkan tangan, membersihkan kemaluan. Setelah itu kita berwudu ya, bisa diakhirkan mencuci kakinya ya, dan setelah itu baru kita basahi kepala kita ya, kemudian kita basahi, kita guyur tubuh kita di bagian kanan ya, dan setelah itu bagian kiri, semuanya dilakukan 3 kali. Ini adalah sunnahnya. Nah, setelah itu ya, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kaum wanita di sini, kepada Asma, agar dia tak khudu firsatan mumasakatan fatatahharu biha, yaitu agar dia mengambil satu kain ya, sepotong kain, atau kalau sekarang ya mungkin bisa pakai tisu atau kapas ya. Kemudian kapas tersebut diberi minyak wangi gitu ya. Setelah itu bisa diusapkan ya ke area kemaluan ya, atau bekas najis yang di situ keluarnya darah haid ya. Kemudian di sini Asma masih belum paham gitu ya. Kemudian Asma bertanya, faqalat Asma wa kaifa tatahharu biha, bagaimana gitu ya, bagaimana bersuci dengannya gitu. Kemudian Rasulullah SAW ya, mungkin karena di sini Rasulullah adalah seorang laki-laki, tidak begitu menjelaskannya, tidak begitu detail gitu, artinya ada rasa malu gitu ya. Rasulullah mengucapkan tasbih ya, subhanallah gitu ya, masa nggak paham gitu kan. tatahharina biha, udah kamu bersuci aja dengan sepotong kain tersebut gitu ya, bisa dilap gitu kan. Maka di sini Asma Aisyah ya, faqalat Aisyah ya, Aisyah menjelaskan kepada siapa, kepada Asma tadi, karena Rasulullah merasa ya masa harus detail gitu ya, masa nggak paham gitu kan. Nah, Aisyah menjelaskan lebih detailnya kepada Asma, ka'annaha tukhfi dzalik. Nah, ini maksudnya ini adalah keterangan bahwa seolah-olah Aisyah tadi menjelaskan kepada Asma tuh dengan berbisik-bisik gitu ya, udah kamu lakuin aja gitu ya. Nah, beliau menyebutkan ya, menyebutkan kepada Asma ya, bilang tatabba'ina atharadam gitu ya, kamu mengusap kemaluan ya, bekas darah gitu ya, darah yang keluar dari kemaluan tadi setelah atau pasca haid. Wasa'alathu an ghuslil janabah. Nah, setelah dia faham, Asma setelah faham, dia bertanya lagi tentang tata cara bersuci dari janabah. Jadi kalau tadi yang di atas ini adalah tata cara bersuci dari haid. Nah, sekarang dia bertanya tentang tata cara bersuci dari janabah. Jadi janabah itu penyebabnya adalah hubungan suami istri gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ta'khudhu ma'a fatatahharu fatuhsinu tuhura aw tublughu tuhur tsumma tasubbu 'ala ra'siha fatatlughu hatta tablugha syu'una ra'siha tsumma tufidu 'alaiha al-ma'. Sama persis ya sampai di sini, yaitu dengan apa yang dilakukan ketika mandi wajib, mandi besar dari haid sama, hanya saja bedanya adalah ketika janabah itu tidak membersihkan kemaluan dengan dengan kain atau sepotong tisu atau kapas misalnya, atau ditambahkan dengan misk ya, semacam wangian gitu. Nah, jadi bedanya di situ. Kemudian
Aisyah di akhir kisahnya, atau di akhir hadis di sini Rasulullah, Aisyah tadi adalah memuji Asma, ya, di mana Asma ini adalah wanita Ansor. Maka dia mengatakan ni'man nisaul Ansor. Sebaik-baik wanita itu adalah wanita dari kaum Ansor. Kenapa? Lam yakun yamna'uhunnal haya. Karena mereka itu nggak malu-malu gitu ya, an yatafaqahna fiddin, untuk menuntut ilmu, atau mereka tidak malu dari bertanya, supaya mereka tidak tidak gagal paham gitulah ya. Jadi tafakuh fiddin ini mereka tidak malu gitu ya, meski harus bertanya kepada seorang laki-laki misalnya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah terjemahannya hadis yang tadi kita baca. Langsung yang terhadis ini adalah fawaid al-muta'alliqah bi maudu'i al-hadis. Yang pertama adalah jawaz istifta al-mar'ah ar-rajul al-alim al-afifa fi qadaya al-mar'ah al-khasah. Yang pertama adalah bolehnya seorang wanita itu mencari fatwa dari seorang laki-laki al-alim al-afif. Syaratnya adalah laki-laki tersebut yang faham agama, ya, kemudian al-afif yang menjaga diri, ya, seperti Rasulullah, ya. Ya, kalau sekarang mungkin ustadz yang kita percaya mampu memberi kita solusi yang dia faham gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar ya ustadz abal-abal atau uskun misalnya ya, naudzubillah. Jadi harus betul-betul kita mencari solusinya kepada orang yang tepat gitu ya. Fi qadaya al-mar'ah al-khasah. Meskipun perkara yang akan kita tanyakan itu adalah perkara yang berkaitan dengan kewanitaan gitu. Jadi nggak apa-apa. Kemudian sifat ghuslil mar'ah minal mahid, tadi tata cara mandi besar dari haid ya. Adapun yang paling bawah tadi adalah tata cara mandi besar dari janabah. Dan insyaallah tafsil atau lebih rincinya berkaitan dengan mandi janabah kita bahas di hadis berikutnya. Yang ketiga adalah as-sunnah lil haid idza taharat minal haid an tatayyab mahallad dam bil miski. Itu sunnahnya agar seorang wanita itu ketika dia mandi besar dan bersuci dari haid gitu, maksudnya agar dia menggunakan minyak wangi ya, di sini bil miski ya, antatayyaba mahaladam bil miski. Jadi menggunakan minyak wangi ya, atau mengusapkan minyak wangi ke areal ya tempat keluarnya najis, yaitu kemaluan gitu ya. Karena yang kita tahu ya, darah haid itu kan baunya tidak sedap ya. Agar untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap tersebut bisa kita menggunakan misk atau minyak wangi gitu. Dan zaman sekarang banyak sekali ya produk-produk minyak wangi yang tentunya aman ya, bisa pakai ya di areal tersebut. Kemudian yang keempat adalah al-haya la yamna min ta'allumil ilmi asy-syar'i. Jadi rasa malu itu tidak menghalangi seseorang untuk belajar agama, khususnya adalah perkara yang urgen seperti ini. Yang kelima adalah isti'malul miski ba'da tuhri yurshidu ila ahamiyati izalati ma yustaqbar. Penggunaan minyak wangi tadi ya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap itu adalah menunjukkan ahamiyat izalah ma yustaqdar. Pentingnya menghilangkan sesuatu yang yustaqdar, tidak enak gitu ya, yang sesuatu yang bau, sesuatu yang jorok, sesuatu yang kotor gitu ya, itu harus dibersihkan. Kal irqi wa nahwihi, seperti darah tadi ya. Bisyart antujizahu asyariah. Syaratnya adalah ya sesuatu yang digunakan tadi adalah yang diperbolehkan oleh syariat. Misalnya kita menggunakan minyak wangi yang mungkin mengandung materi-materi yang tidak halal, tentu tidak boleh gitu ya. Kemudian yang keenam di sini adalah jawazu dzikril umuril mustakraha li ma'rifati hukmiha. Bolehnya ya kita menyebut sesuatu yang mungkin mustakrihah. Mustakrihah itu sesuatu yang kita nggak suka ya, kita nggak enak nyebutnya sebetulnya gitu ya. Tetapi kita nggak tahu kalau kita nggak bertanya gitu, maka itu tidak apa-apa gitu ya. Dan yang terakhir adalah dalal hadisu ala ahamiyati an taquma al-mar'atu bi ta'limin nisa.
bahwa hadis tadi di atas ya, ketika Rasulullah SAW menjelaskan kepada Asma dan Asma masih belum faham ya, yang memahamkan Asma, yang memahamkan ulang adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini menunjukkan bahwa pentingnya seorang guru perempuan ya untuk mengajari para wanita gitu, karena ketika seorang ustadz menjelaskan kepada jamaah wanita itu pasti ada keterbatasan gitu ya, dan tidak sedetail seorang guru wanita ya, karena kalau guru wanita kan istilahnya sama-sama gitu ya, sama-sama mengalami, sama-sama pernah terjadi gitu ya padanya, dan ini lebih detail dan lebih memahamkan, dan mungkin tidak akan tidak ada rasa canggung dan lain sebagainya. Li'annal haya'a fil hadits la yaqa' bainahunna kama yaqa' idza khatabana rijal. Karena tadi ya, kalau Rasulullah SAW mau menjelaskan sedetail mungkin gitu, pasti ada rasa malu gitu ya. Tetapi berbeda ketika yang menjelaskan itu adalah guru perempuan ya, maka tidak ada rasa malu ya, tidak ada rasa nggak enak ya di antara keduanya, karena tadi keduanya mengalami gitu ya. Faedah hadis ya, ini adalah inti ya dari faedah hadis yang kita sudah bahas tadi ya. Pada intinya adalah haid ini sesuatu yang katabahullahu ala banati Adam, sesuatu yang Allah takdirkan bagi kaum wanita ya. Setiap bulannya kita mengalami, maka mudah-mudahan ya kita bisa menguasai gitu ya, menguasai hal-hal yang berkaitan dengan haid ini, baik saat haid ya atau pasca haid gitu, supaya kita menjadi wanita yang tidak ketinggalan ilmu gitu ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bermanfaat ya. Selebihnya kita diskusi di grup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.